Shalom semuanya, apa kabar? Ya, suara kamu cukup keras. Kafe hari ini cukup menarik sekali karena bukan kami yang menarik dengan tema yang diberikan oleh Om dan Tante. Nah ini ya Om Ali dan Tante Santi ini menghubungi kafe. Awal-awal temanya itu tentang kerukunan, ya. Bagaimana hidup rukun, terus akhirnya diubah, dan perubahannya itu sangat drastis, intimai. Tapi bagus sekali. Ini sebenarnya sebuah pengajaran yang sangat baik. Jadi siapa di sini yang merasa orang Kristen, katakan amin. Amin. Nah teman-teman, kita akan coba menyimak dari mulai kematian, kebangkitan, sampai kenaikan. Nah waktu Tuhan mau naik, Tuhan pernah janji kasih seorang siapa? Penolong. Jadi kami mau hari ini siapkan hati, karena ini adalah dasar yang penting. Ini penting, bilang kanan kiri, penting. Karena penting harus serius. Amin. Buka hati. Sampun doa toh. Sampun mungkin. Ya. Om ini, saya dipanggil ibu kita Kartini. Oke, kita sama-sama lihat Roma pasalnya yang ketiga. Suratan Roma pasal yang ketiga, mulai dari ayat 25 sampai ayat 26. Ini muncul tenggelam di suaranya. Oke, kayaknya harus doa dulu. Ayo kita doa. Tutup mata semua. Bapak, kami percaya Tuhan, hari ini kami rindu memahami tentang janji Tuhan. Kami rindu mengenal Tuhan dengan benar. Dan kami percaya firman adalah pegangan hidup kami. Ini sebuah kepastian dan pasti akan digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap telinga umat-Mu di tempat-Mu. Yang siap diberkati oleh firman, katakan amin. Tuhan nuhun. Ini kalau Om Aldi Om, ini Opa Opa Johan. Oke, sama-sama kita lihat Roma pasal 3 mulai dari ayat 25 sampai dengan ayat 26. Ehonya aja dimatikan ya. 25, semua kita bangkit berdiri. Ya, yang orang Pantekosta berdiri. Biasa di gereja-gereja Pantekosta kalau baca ayat berdiri, sopan, sudah kanan kiri sopan. Roma 3 mulai dari ayat 25. Kakek baca ayat 25, nanti semua baca ayat 26. Setuju? Oke, baik-baik semua di sini ya. Kristus Yesus, perhatikan. Kristus Yesus telah ditentukan Allah. Ya. Berarti Yesus itu sesuatu yang hakiki dari Tuhan. Amin. Ya. Ditentukan Allah menjadi jalan apa? Pendamaian karena iman. Nanti kita akan perhatikan kata ini. Dalam darahnya. Nah, didamaikan dalam darahnya ini. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan, sama-sama katakan apa? Keadilannya. Kita akan coba nanti cek apa maksud keadilan Allah. Lalu karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Dosa-dosa yang terjadi dahulu masa kesabaran itu apa? Baca ayat 26, 2, 3. Amin, silahkan duduk. Teman-teman gini, kalau kita baca ayat, baca itu dengan intonasi yang benar, supaya kita paham. Coba kami baca ulang di ayat 26, perhatikan. Maksudnya, jadi ini menjelaskan ayat 25. Apa maksudnya? Ialah untuk menunjukkan apa? Keadilan. Butuh keadilan Allah. Hari ini sudah harus paham keadilan
keadilannya Tuhan. Keadilannya. Nah, maksudnya keadilannya itu maksudnya gimana? Ditunjukkan, dijelaskan di masa sekarang ini. Dan saudara lihat, dibilang begini, keadilannya pada masa ini supaya apa katanya? Nyata itu terbukti. Yang paham katakan amin. Nyata itu sampai orang itu dengan mulutnya ngaku, wih benar ya Yesus itu Tuhan. Itu kita akan menuju sampai di situ. Terus dibilang begini, dikatakan begini, bahwa nyata tuh, ia yaitu menunjuk pribadi Tuhan Yesus adalah benar. Yesus itu benar. Makanya kalau teman-teman di sini, aduh ini jiwa-jiwa muda, 90% kami percaya kalian dipengaruhi oleh media sosial. Yang setuju katakan amin. Ayo TikTokan terus. Ya, enggak apa-apa, silakan TikTok, mau Instagram, YouTube, monggo. Tapi kita harus punya pengajaran dan pemahaman yang benar. Amin. Nah, teman-teman perhatikan nih. Ketika ayat ini bilang, maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya Tuhan masa sekarang supaya nyata, supaya jelas. Apa yang harus dijelaskan? Bahwa Yesus itu benar. Itu teman-teman, itu inti dari situnya. Yesus benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Nah, kalau sampai di Tuhan Yesus benar, cukup Tuhan Yesus sampai naik ke surga, sudah pasti benar itu. Udah pasti benar. Tapi untuk sampai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus juga menjadi nyata kebenarannya, ini perlu yang namanya seorang penolong. Jadi hari ini kita akan belajar satu hal yang cukup penting bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ayo kita simak mulai dari ayat 25. Kami akan tuntun kalian memahami ayat ini dengan sopan, dengan cara yang benar. Lihat ya, ayat 25 bilang begini. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan apa? Perdamaian. Loh, ono opo? Coba sampai sini. Ada apa kok perlu didamaikan? Kalau ada kata perdamaian, berarti ada hubungan yang retak. Paham katakan amin. Berarti ada hubungan yang sudah terputus sampai harus didamaikan. Hubungannya sopo? Ayat ini menjelaskan hubungan antara Allah dengan siapa? Manusia. Jadi tolong ini dipahami. Kami berbicara kepada anak-anak Tuhan yang sudah dewasa, ya, yang betul-betul memiliki cara pandang yang baik. Bicara Tuhan, bicara iman, itu bicara bagaimana kita harus tahu bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Setuju katakan amin. Bicara tentang Tuhan, tahu dulu apa kaitannya kita dengan Tuhan. Jangan hanya sekedar, iya pokoknya manusia diciptakan. Enggak, maksudnya itu ada apa dalam antara hubungan Allah dengan kita manusia. Makanya kenapa dari sini kita bisa paham. Kalau Allah dengan manusia udah rusak, hubungannya udah hancur. Kenapa? Kami mau ajak kalian untuk memahami ini. Coba perhatikan kata perdamaian. Lihat ya. Kata perdamaian dalam bahasa asli ditulisnya hilasterion. Hilasterion. Ayo sama-sama katakan dengan KP 2, 3. Hilasterion. Tahu nggak? Ngerti nggak hilasterion? Itu pengertiannya dalam banget. Hilasterion yang diterjemahkan perdamaian itu. Yang pertama artinya itu meredakan murka dari dosa. Meredakan murka. Apa Tuhan itu kok sampai dikatakan murka? Murka apa? Ini dijelaskan di Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 6. Lihat ya.
Kejadian 6 ayat 5 sampai 6. Firman Tuhan berkata begini. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Baca sama-sama ayat 6. Maka apa? Menyesalah Tuhan. Dalam bahasa Indonesia terlalu sopan. Menyesalah. KP akan lihatkan dalam bahasa Ibrani. Kata menyesal, Tuhan kata menyesalah Tuhan, itu ditulisnya nacham. Menyesal. Tahu nggak nacham itu artinya begini nih. Napas dengan kejengkelan. Coba di sini mana suami-suami? Coba lihat istrinya. Gitu ya. Itu. Dengerin. Biasanya laki-laki itu jarang ngomong. Sekali ngomong, biasanya kalau udah bener-bener fatal itu si istri, nggak bisa dicangkem itu mulutnya. Bener nggak? Pernah nggak ngalami kayak gitu? Nah, kalau nggak pernah ngalami agak sulit KP jelaskan, gitu kan? Jadi gini, ngamuk, nah, itu murka. Bayangin Allah itu ngelihat manusia itu jadi jahat. Itu Tuhan itu sampai bernafas, ya, iki ngedeng. Tapi nafasnya itu sampai memperlihatkan kekesalannya. Itu nacham. Jadi kata menyesalah Tuhan, ngamuk Tuhan itu. Tolong ya diperhatikan ayat ini. KP kasih ilustrasi pas kebetulan KP sedang menangani pasangan suami istri. Berantem nih suami istri. Dibilang begini, ini kan kalau dalam ayat ini kita bilang Allah murka, ngamuk sama manusia. Terus manusia ini kalau mau kembali membangun hubungan dengan Tuhan, ingat, enggak gampang. Lihat ketika seorang suami sudah benar-benar putus harapan, dia udah enek lihat wajah istrinya. Tahu enggak? Ini istrinya bilang, Bu Vera, saya sudah masak kesukaan suami saya. Saya tahu suami saya suka kangkung, saya masakin kangkung. Itu kangkung dilempar, sakit hatinya. Saya tahu suami saya itu suka kalau saya itu bisa cari uang, terus bisa bantu dia. Saya udah cari uang segenap hati, saya kasih suami saya duit, tetap saya nggak mau diterima, Bu Vera. Kenapa tuh? Ini sebenarnya kalian harus ingat, di Alkitab dibilang begini. Kalau kita mau bangun memulihkan hubungan dengan Tuhan, yang bicara tentang kebenaran, bicara di dalamnya kalau kita benar pasti selamat. Amin. Jadi sehingga disimpulkan gini, keselamatan. Keselamatan itu memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Tidak bisa dengan perbuatan baik. Yang paham katakan amin. Ini dasar iman kita loh, saudara. Terus saudara mau apa? Mau bikin saleh. Oh iya, kayak seperti istri ini. Suami saya suka kangkung. Masakan, saya udah kasih dia masakan kangkung, tetap dilempar. Dan gak mau ada pemulihan. Istrinya bilang, aduh jangan aku dicerai. Suami enggak. Udah ngomong tuh suaminya tuh. KP ngomong begini bilang kanan kiri, KP gak marah gitu loh. Cuman KP pengen kasih lihat sama kalian kemurkaan Tuhan, ngamuk Tuhan. Saudara tahu gak? Ketika hubungan terputus antara Allah dengan manusia, itu untuk memulihkannya tidak bisa dengan kekuatan manusia. Yang dengar katakan amin. Tidak bisa. Ini harus ngerti dulu. Dengan kesalehanmu, kamu pikir gini, ini ya supaya kita, makanya kita harus paham. Kita ini sudah dewasa. Jangan cuman asal bilang begini, agamaku Kristen. Kristen bukan agama. Kristen itu pengikut Kristus. Jadi kita tuh harus mengerti gitu loh. Kita ngikut Kristus tujuannya apa? Ada apa di dalamnya? Kenapa kita harus ini? Makanya orang kalau enggak ngerti tentang hal ini, akhirnya apa yang terjadi? Ibadahnya dikemas sesuka hatinya. Dipikir dengan kegiatan-kegiatan, dengan hal-hal yang jasmani, itu bisa melunakkan hati Tuhan.
Sampai ada bilang, mari kita menarik hati Tuhan. Tarik Tuhan. Layangan Tuhan itu. Loh enggak, kita harus paham dulu ini gitu loh. KP hari ini, KP kalau di gereja lain, kalau khotbah itu sopan. Kalau di sini enggak KP. Karena kalian benar-benar tubuhnya KP sendiri. Amin. KP keras dengan dirinya KP. Jadi ayo kita jadi orang Kristen. Jangan asal ngikut. Amin. Jangan asal bilang begini, saya orang Kristen. Ngerti gak kekristenan? Apa tujuannya? Ini hal yang paling akurat dalam kehidupan kita. Kita merayakan Paskah, merayakan kenaikan Tuhan lah. Kita ada 10 hari doa kepenuhan Roh Kudus. Apa artinya ini? Ikut-ikut tak? Cuman karena ini kan udah liturgis kok. Makanya belajar firman. Jadi lihat, Tuhan itu udah ngamuk. Kami bilang sama si istri ini, kamu lakukan apapun, kamu udah bisa memulihkan hati suamimu. Siapa pencipta suamimu? Dia mulai nangis, Tuhan kamu datang sama Tuhan. Kamu datang sama Tuhan. Ayo dampingi, datang sama Tuhan. Lalu dia, akhirnya meskipun itu ya rodok lama. Proses soalnya. Puji Tuhan, ketika si istri ini ngerti untuk memulihkan hubungan, tidak ada cara yang lain kecuali Tuhan sendiri yang bekerja. Amin. Sama dengan pemulihan antara Allah dengan manusia. Allah tuh udah ngamuk sama kita loh Bapak Ibu. Tapi Tuhan akhirnya, karena dia itu adil. Nah ini adilnya Tuhan. Tuhan bilang, aku diciptakan manusia. Kok manusia itu kayak gitu? Tahu gak sakit hatinya Tuhan kenapa? Siapa di sini yang pernah saudara cinta atau gini, anak ya. Kita bayangkan, gambarkan anak. Kita punya anak. Kita besarkan, kita cintai, kita didik. Waduh, kita udah jor-joran sama anak kita. Terus kita ini punya yang namanya orang yang membenci kita. Orang yang pengen menghancurkan hidup kita. Sebelum kita punya anak, itu orang ini sudah merusak kehidupan kita. Tapi kita berjuang untuk hidup kuat. Sampai akhirnya kita bisa memberkati anak-anak kita. Satu kali waktu, anak yang kita kasih ini malah pro dengan orang yang pernah mau menghancurkan hidup kita. Bisa dibayangkan? Teman-teman, kira-kira kita kan diciptakan segambar dengan Allah. Kalau pengen tahu isi hatinya Tuhan, gak usah dulu muluk-muluk ke atas. Coba gambaran ini. Saudara sebagai orang tua, sakit hati gak ketika kita tahu anak kita lebih dengar-dengaran sama orang yang mau menghancurkan hidup kita? Sakit hati gak? Sakit? Bilang kanan kiri, kamu sakit gak digituin? Kalau enggak, tak doakan supaya terjadi. Supaya ngerasain. Anak yang kita cintai, kita besarkan, bro, di situ kita tahu ada orang yang ingin menghancurkan kita, ada orang yang nggak suka sama kita, yang pengen nyamai kita, gitu loh. Paham nggak? Jadi bayangin nih, iblis itu udah benar-benar Allah tidak suka dengan iblis, karena iblis itu memang pengen merusak. Lalu Allah ciptakanlah manusia dengan sedemikian rupa. Tahu nggak? Ketika ayat itu bilang begini, maka diciptakannya lah manusia serupa, segambar. Setuju dengan kalimat itu? Serupa, segambar. Apa artinya? Berarti itu hati Tuhan ada di situ. Yang paham katakan amin. Ketika Tuhan menciptakan manusia seperti dirinya, itu hatinya ada di situ. Kita nggak pernah membuat karya yang terbaik kalau hati kita nggak ada di situ. Yang paham katakan amin. Sampai Tuhan bilang begini, maka manusia itu diciptakan sungguh sangat baik. Hati Tuhan ada di situ. Moro-moro satu waktu si Hawa, ya astagfirullah, dia lebih dekat sama setan, bener nggak? Kecewa nggak Tuhan? Kamu tuh tak ciptakan, aku disayang deh kamu. Sama kalau Tuhan mau bicara sekarang. Saudara lebih dengar firman, lebih percaya sama Tuhan. Tuhan bilang, kamu jangan takut anakku, aku menyertai engkau. Kamu jangan bimbang, jangan khawatir. Setan kasih masuk di pikiran. Gak mungkin kamu punya masa depan. Lihatan dirimu kayak begitu. Gak mungkin. Terus saudara lebih percaya sama pikiran kayak begitu. Terluka gak Tuhan?
Kira-kira menurut saudara kecewa gak Tuhan? Untung Tuhan bukan kafe. Kalau kafe jadi Tuhan kalian tak gendir satu-satu, beneran. Untung Tuhan kita tuh baik, bukan manusia. Meskipun dia menjelma manusia, tapi dia tidak sama dengan manusia pada umumnya. Amin. Dia tetap Allah. Jadi teman-teman di sini rusak hubungan Allah dengan manusia. Tetapi akhirnya ada yang namanya perdamaian. Nah, dikatakan perdamaian ini bicara tentang yang ditulis dengan kata hilasterion. Itu adalah meredakan murka. Jadi ngamuknya itu dihentikan. Mari kita lihat, cek ya, ada satu kebenaran firman Tuhan, bagus sekali. Kolose 1 ayat 22, lihat Kolose 1 ayat 22. Sekarang, Kolose 1 ayat 22, diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus. Sekali lagi tolong baca ayat ini, diperdamaikannya dalam tubuh apa? Jasmani Kristus. Jadi sekali lagi, Yesus itu sudah menjadi ketetapan untuk menjadi Tuhan atas hidup kita sebagai korban perdamaian. Amin. Diperdamaikannya. Itu di dalam Tuhan kita. Teman-teman perhatikan. Dibilang begini. Jadi tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk. Nah lihat ya. Aduh. Ini bangga gak sih? Untuk menempatkan kamu. Menempatkan kita jadi gimana? Jadi apa katanya? Kudus, lalu tak bercela dan tidak bercacat. Kape bilang sama si istri yang ngamuk ini. Yang suaminya ngamuk. Kape bilang sama dia. Kalau hubunganmu dengan suamimu sudah beres. Kamu ndak perlu kasih kangkung. Kamu cukup senyum sama dia. Suamimu sudah langsung kasih anak kamu 3. Ngerti? Pemulihan hubungan. Jadi KP bilang, yang penting dalam hidup kita, dengar dulu, dengar, ini tolong diingat. Di dalam dunia ini ada hal yang mengerikan, yaitu kerusakan hubungan antara Allah sebagai pencipta dengan yang diciptakan. Ada orang bilang gini, banyak jalan ke Roma. Dengar baik-baik. Tidak gampang memulihkan hubungan Allah dengan manusia. Yang paham katakan amin. Mau kepercayaan apa? Silakan. Anda mau pulang dari sini belajar seluruh kitab. Pergi ke luar negeri. Biar lebih ngerti agama bukan hanya 5. Pelajari itu semua kepercayaan. Tidak gampang teman-teman. Untuk memulihkan hubungan Allah dengan manusia. Karena itu sesuatu yang rahasia ilahi. Tapi itu bisa terjadi ketika ada niat baik dari Allah sendiri. Makanya kenapa Allah kita baik? Karena Allah sendiri yang punya niat beresin hubungan dengan kita. Ini bagus sekali. Ini sesuatu yang perlu kita tanamkan di hati. Jadi seharusnya jadi orang Kristen. Ojo stres. Bilang kanan kiri, ojo stres. Kenapa? Loh, maksudnya apa enggak boleh stres? Karena hubungan kita udah diberesin. Amin. Dan itu bukan karena perbuatanmu, bukan karena kekuatanmu, bukan karena kamu ini saleh, bukan. Ini pegang dulu. Karena Tuhan yang berniat. Itu niat dari hati Allah. Yang paham katakan amin. Niat dari hati Allah kepengen beres sama kita. Makanya Alkitab bilang begini. Bukan kamu yang mencari Allah. Tetapi siapa yang mencari? Allah mencari kita. Jadi ini adalah tindakan Allah. Dan itu sudah Allah kerjakan. Hubungan sudah beres. Teman-teman tahu enggak ciri kalau hubungan udah beres? Mesra. Lihat kayak Om Aldi sama Tante Santi. Mesra. Ada satu kali kalau Om Aldi enggak mau duduk sama Tante Santi. Berdoalah kalian semua. Supaya ada
beneran. Makanya kami bilang begini, kalau ada orang Kristen dalam dunia ini masih bingung, tidak ada sukacita, tidak ada damai, kemungkinan besar hubungan belum beres. Loh, tapi kan Yesus sudah mati 2000 tahun yang lalu, kan berarti sebenarnya sudah hubungan. Iya sudah, memang sudah disiapkan oleh Allah. Masalahnya saudara terima apa enggak? Saudara yakini apa enggak? Saya mau kasih HP. Siapa yang mau? Jangan. Tapi dengerin. Saya mau bilang gini, saya mau kasih HP. Siapa yang mau? Saya. Tapi saudara gak maju ke depan, gak ngambil. Bisa gak terima HP saya? Tuhan udah bilang, keselamatan sudah aku berikan. Tuhan sudah mati di atas kayu salib. Terima apa enggak? Teman-teman, tahu enggak? Ini penting banget loh. Kalau kita enggak ngerti hal ini dan kita enggak menerima itu dengan iman kita, apa yang terjadi? Kita masih ada di bawah kutuk. Tolong bantu KP Khotbah, bilang kanan kiri, dilihat matanya, bilang begini, kamu masih mau dikutuk apa enggak gitu loh. Tahu enggak arti hidup di bawah kutuk? Tidak ada damai sejahtera. Semua yang dikerjakan gagal total. Tidak ada hasil yang baik. Itu di bawah kutuk. Hanya ada kemarahan, murka, hanya ada kekesalan, kekecewaan. Itu ciri ada di bawah kutuk. Tapi jadi kutuk tuh anatema. Anatema, kutuk itu artinya tuh kita betul-betul dalam kondisi yang sangat tidak baik, tidak nyaman. Makanya kenapa penting sekali kita menerima, percaya. Jadi percaya itu bukan asbun, amin. Tindakan. Kayak jemaat bilang gini, KP, aku tuh lihat KP senang terus. Lu pikir KP senang karena banyak duit? Siapa yang bisa lihat dompetnya KP? Kenapa kami senang? Karena kami ngerti firman. Aku dibebaskan. Waktu orang ngomong sama KP, jangan orang lah. Ya, Kodan orang sih. Tapi maksudnya begini. Kodan ngomong sama KP bilang gini, waduh gimana ini mah. Ini kayak begini, waktu pandemi. Ini kesaksian aja. Mah, pandemi, lockdown. Khotbah KP semua jadwal cancel. Murid-murid Kodan ngajar semua cancel juga. Gak ada yang mau datang untuk belajar, apalagi kalau di gedung-gedung sekolah musik. Jangankan sekolah musik, sekolah biasa aja semuanya online semua. Apa yang terjadi? Kodan bilang, kita ono cicilan. Iyo. Jadi 3 bulan sebelum lockdown, ya sebelum pandemi itu KP 3 bulan sebelumnya Mbak Kodan itu sudah mempersiapkan karena mobilnya KP kebakar di Cirebon. Itu pulang pelayanan dari Jakarta mau ke Sidoarjo, kebakar di Cirebon. Itu kebakar, bilang kanan kiri kebakar gitu. Maksudnya gini, jadi tuh mobil udah gak mungkin bisa dipakai lagi, paham? Sedangkan Kodan bilang gini, lah kamu khotbah sampai ke jauh-jauh tuh dia. Oh kalau gak ada mobil, naik motor Tama, jegrik aku bilang kalau naik motor. Dari sini ke Semarang naik motor, giginya langsung apa? Naik motor apa? Tetap harus mobil. Nah, karena dengerin, KP dengan Kodan tidak sembarang, tidak ngawur, tidak punya iman asal, enggak. Karena iman, ku belilah mobil dengan iman, enggak gitu. Kita duduk, kita berdoa. Udah tenang, Kodan bilang gini, pendapatanmu sebulan berapa diperkirakan? Pendapatanku segini-gini. Terus kamu mau ambil kendaraan apa? Terus KP bilang sama Kodan, menurut Papa, aku tuh kan gak ngerti mobil. Papa yang pegang mobil, itu gimana? Kodan bilang, mobil harus yang pasti mesinnya harus bagus. Jadi lebih baik kamu jangan beli murahan, beli mahal gak apa-apa. Karena itu bisa dipakai panjang. Dan itu nyawa, mobil tuh nyawa. Jadi kamu harus mikir, oke, KP bilang. Ya habis kalau gitu, terus Papa maunya gimana? Oh kita udah perhitungan. Kan Alkitab bilang kalau mau melakukan sesuatu, mau merancang sesuatu, duduk dulu, betul? Diperhitungkan. Ojo iman ngawur, apalagi lihat mobilnya Om Frank dengan iman aku beli. Ngawur. Dulu lihat dulu pendapatan kita, kan Tuhan itu memberkati kita tidak sama, semua ada berkatnya masing-masing. Amin. Duduk, Kodan bilang gini. Ya wis mah,
Aku beli mobil ini ya. Tapi dengan catatan kamu bantu. Kalau aku sendirian aku nggak mampu, kamu bantu. Oke. Karena kan dipakai pelayanan kamu. Oke, siap. Gaya kami. Dari pihak dealer, Bu Vera mau dicicil 3 tahun atau 5 tahun? KP bilang gini, dilihat dari pendapatan KP dengan kodan, oke, 3 tahun saja. Oh baik Bu Vera. Berarti nggak 3 tahun? Dibanding 5 tahun. Artinya apa? Per bulannya apa? Gede. Tapi kan KP sudah memperlihatkan masukan. Gak pernah ngerti 3 bulan kemudian. Indonesia. Loh, ya apa iki Pak? Cicilan meskipun itu pandemi ada yang namanya dep. Cicilan dep enggak? Enggak lah. Pihak dong, BCA tetap di. Jadi kodan tuh udah kalau tanggal 29 itu dia sudah berdoa pagi-pagi hari. Kuatkanlah. Didas besar di atas 7 jutaan. Dan kami bilang sama kodan. Waktu kodan bilang gini, Ma, gimana ini? Disitulah firman ini bekerja. Kami bilang, Pak, dengar. Kita gak ngawur. Kita lakukan semuanya dengan baik. Pandemi ini bukan karena salah kita. Pandemi ini Tuhan izinkan dan itu secara global. Yuk kita datang sama Tuhan. Tahu gak? 3 tahun kan pandemi ya. Turun naik turun, betul? Kurang lebih 3 tahun lah. Tahun keempat kita sudah agak sedikit bernapas, betul? 3 tahun pandemi selesai. 3 tahun mobil itu lunas. Ojo minta duit sampai kafe ya. Nah itu KP sudah dengan kodan udah berjuang. Dengarkan, kenapa KP dengan kodan akhirnya bisa kuat? Karena KP punya iman. Hubungan KP dengan Tuhan sudah diperdamaikan. Karena udah damai dan KP itu percaya Tuhan itu Bapak yang baik. Amin. Dan KP lihat diri KP gak ngawur, KP gak nipu, KP juga bukan pembohong, KP hubungan dengan kodan juga beres, KP ngerti tahu diri. Karena udah lihat, oh iya aku belajar firman Tuhan, aku lakukan firman Tuhan. Aku nurut sama Tuhan. Disitulah firman itu bekerja di hati KP, datang. Dan KP bilang sama Tuhan, ini Vera gini, tahu gak? Itu Tuhan itu kirim burung gagak. Katanya kodan gini, seharusnya kamu ilustrasinya jangan burung gagak mah. Burung gagak itu ireng. Ini gak ireng soalnya orangnya. Iya sih gak ngerti sih pokoknya. Pokoknya ada orang yang dipakai tuh selama pandemi itu. Selama 3 tahun itu. Dia terus ngomong begini. Dia bukan gembala. Dia bukan orang yang KP layani dengan intensif. Maksudnya konsisten. Enggak. Cuman ketemu beberapa kali di sebuah gereja di Surabaya. Dan dia cuma gini. Bu Vera, apa kabar? Baik Bu, Ibu saya ini digerakkan Tuhan, minta tolong nomor rekeningnya. Haleluya. Tak kasih tahu ya. Waktu itu di masa-masa pandemi, uang 100.000 aja buat kami sangat penting. Hanya untuk apa? Beli sayur, benar? Karena semua, bayangin itu terkuras habis itu. Uang itu hanya untuk cicilan. Terus yang bagus itu ya, si Joy itu kan sekolahnya bukan di sekolah yang biasa gitu kan. Sekolah, dosen kitanya ada di sini. Sekolahnya online, tidak ada kegiatan, kadang banyak liburnya. Terus anak-anak tuh ya kalau jeklek mati lampu gitu ya, zoomnya itu mati gitu di pusatnya. Hore, mama papamu bingung. Karena biarpun tidak berjalan itu, tetap bayar. Mahal. Bicara apa adanya. Tapi KP mau kasih tahu. Kenapa KP dengan kodan tetap gemuk? Loh, kan gak sakit, sehat maksudnya gitu kan. Kenapa? Karena KP punya cara pandang dan pikiran. Hubunganku mbek Tuhan wis beres. Aku datang mbek Bapak, aku percaya. Karena hubungan yang baik pasti Tuhan pelihara. Nah itu loh, berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Siapa di sini yang Tuhannya sama dengan KP? Iya. Percaya sama Tuhan Yesus, beneran? Bilang kanan kiri, makanya sing deket ambek Tuhan. Bilang gitu. Sing deket ambek Tuhan. Tar, KP kasih pengertian. Ini kayaknya, gak tahu. Ini rasanya ngegaung ya kalau KP ke bawah ya.
KP begini, sing deket, mari kita saksikan. KP mau panggil dulu Tante Santi. Ayo Tante Santi ke depan. Tak kasih tahu, dekat. Ayo Tante, sini Tante. Oke. Nah, hubungan yang dekat kita harus paham. Amin. Gini, dekat. KP lagi berdampingan sama Tante Santi. Wah, kelihatannya dekat nggak ini? Tapi kalian tahu apa arti dekat di dalam Alkitab? Dekat itu bukan gini. Tapi dekat, ayo Om Aldi datang sini. Nih, tak kasih tahu. Lihat ya. Dekat itu bukan sekedar KP gini. Nah, ini lihat. Nah, ini memang sejoli banget. Dekat itu artinya sehati. Paham? Kalau kita mau bangun hubungan Tuhan yang dekat, jangan hanya sekedar kenal. Tapi kalian harus punya hubungan yang terikat dengan Tuhan. Yang paham katakan amin. Sedekat-dekatnya KP dengan Tante Santi, KP tidak bisa 24 jam bersamanya. KP juga nggak bisa kasih perhatian yang, karena tidak ada hubungan yang jelas antara KP dengan Tante Santi. Kita nggak ada hubungan lah. Jijai gitu kan? Gitu kan? KP pengen kalian paham? Jadi jangan asal, saya orang Kristen, saya kenal Tuhan Yesus, saya ke gereja. Tar dulu, kamu ada hubungan spesial nggak be Tuhan? Ngerti nggak hubungan spesial? Harus resmi. Bilang kanan kiri, resmi. Nah, sekarang lihat Om Aldi dengan Tante Santi berdekatan. Oke, nggak usah peluk-pelukan juga. Lihat ke depan aja. Udah itu di kamar aja. Gitu kan. Gini. Perhatikan baik-baik. Ini kami pengen kita paham. Karena ini kita hubungan sudah diperdamaikan dengan Allah. Jadi Tuhan mau kita memiliki hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Amin. Untuk intim, maaf, intim itu bagi orang dewasa. Kita nggak bisa intim ke sembarang orang. Yang setuju katakan amin. Om Aldi kalau sampai berintim ria dengan Tante Santi di luar pernikahan, mari kita lempar batu. Setuju nggak? KP yakin kalau sampai Om Aldi peluk-peluk Tante Santi di depan kita, cium-cium, padahal kita tahu, itu kan Tante Santi bukan istrinya. Kira-kira kalian syak nggak? Syak dong. Ya. Ini KP mau tahu nggak? Kalau orang Kristen datang ke gereja pakai bahasa roh, tapi nggak ada ikatan resmi dengan Tuhan. Bukannya jadi berkat, malah jadi batu sandungan. Kenapa? Di luar cuma di gereja tok kelihatannya. Nah, sekarang kita akan mulai belajar hubungan yang begitu mengerti. Ini resmi. Resmi, meskipun resmi, kalau hubungannya tidak beres, tetap tidak bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Tidak bisa jadi berkat. Ketika Tante Santi di depan kita, saya punya suami yang ganteng. Saya mencintai suami saya, Pastor Aldi. Tapi di rumah langsung gini, diam kau ya. Kami mau tanya, kira-kira Om Aldi merasa damai enggak? Senang enggak ketika Tante Santi di depan orang, suamiku baik, aku sayang sama suamiku. Tapi di rumah Tante Santi tidak menjalankan apa yang menjadi ketetapannya sebagai istri. Ketika Om Aldi sakit, ditendang, lapar, tidak dikasih makan. Mau tak kasih tahu, kira-kira itu hubungan kayak begini bisa dikatakan hubungan yang baik nggak? Enggak. Yang paham berikan tepuk tangan. Makasih Om, Tante, makasih. Silakan duduk. Jadi orang Kristen dengar, kita kan sudah diperdamaikan dengan Allah. Bangun hubungan yang serius dengan Tuhan, amin. Siapa di sini yang belum dibaptis? Salah satu perintah Tuhan, baptis selam, amin. Baptiso.
KP bilang gini, kamu gak usah, itu kan cuman itu liturgis. Liturgis apaan? Ini Alkitab, Bre. Makanya banyak orang Kristen karena gak pernah baca Alkitab, gak pernah belajar Alkitab. Jadinya apa? Jadinya kehidupan kekristenannya sama dengan orang dunia, gak ada bedanya. Tapi kalau kita belajar, aduh bayangkan Tuhan Yesus itu udah mati di kayu salib, itu benar-benar itu pengorbanan yang bukan abal-abal. Yang setuju katakan amin. Mati. KP itu pernah, waktu KP baca ayat itu KP sampai diem. Kan digambarkan seperti anak yang tunggal dikorbankan. KP itu punya anak tunggal. KP pernah ngomong sama Kodam bilang, sampai ada laki-laki yang datangi anakku macam-macam, hadapi dulu mayatku. Beneran? Saya bilang, ini anakku. Artinya apa? Tidak ada satupun orang tua yang akan membiarkan anaknya dirusak hidupnya oleh orang lain. Yang setuju katakan amin. Dia akan jagai anaknya sedemikian rupa. Coba bilang, ayat ini bilang begini, maka dikorbankannya anaknya. Bisa paham gak? Nanti pulang, renung. Dikorbankan. Apa itu artinya? Tolong bantu KP Kota, bilang kanan kiri. Gusti tresno mbek kamu, bilang gitu. Bilang. Kalau kasih Tuhan gak segede itu, gak dalam, gak besar. Udah gak mungkin Tuhan kasihkan pengorbanannya ini. Gak mungkin Tuhan lakukan itu. Itu digambarkan seperti anaknya yang tunggal. Tuhan Yesus bukan anak murtad. Tuhan Yesus bukan anak durhaka. Tuhan Yesus itu gambaran anak yang betul-betul dikasihi. Amin. Lalu dikorbankan. Ada orang tua di sini yang pengen bunuh anaknya sendiri. Ya bukan di sini, maksudnya di dunia ini. Gitu kan, KP kok salah. Di dunia ini. Ada yang kepengen orang tua bunuh anaknya sendiri. Kenapa? Karena anaknya itu mokong. Gak bisa diandelin, udah bunuh aja, matiin aja. Tapi pengertian anak yang tunggal dikorbankan itu sesuatu yang dalam. Makanya KP itu kalau sembahyang KP bilang gini, Tuhan, ini Vera, yang Tuhan udah mati buat Vera. Dan aku gak akan pernah gantikan cintamu Tuhan. Aku gak pernah jual engkau dengan apapun. Ya sekarang ada lagu lagi populer apa? Jangan jual Yesus hanya karena apa? Jangan jual Yesus hanya karena apa? Harta. Ojo rek. Ini loh arti dari sebuah Paskah. Ini arti dari sebuah Jumat Agung, mulai dari Jumat Agung, Paskah sampai kenaikannya. Ini pengertian yang betul-betul membuat hidup kita dibenarkan. Amin. Sampai kita tuh jadi benar. Nah masalahnya sekarang. Pada saat hidup kita itu ngerti, oh iya Tuhan sudah membenarkan aku. Tahu gak? Kalau cukup Tuhan benar. Lihat ayatnya ayat 26, perhatikan. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini. Supaya nyata. Jadi sekali lagi, nyatanya di sini nanti semua mulut satu saat akan mengaku bahwa Yesus itu benar. Amin. Yesus anak Allah. Ini nubuatan. Makanya tolong jangan jual Yesus dengan apapun. Amin. Jangan gantikan Tuhan. Lu mau menderita sekalipun, jangan kamu lepaskan Tuhan. Karena satu saat kebenaran itu akan dinyatakan. Semua mata akan melihat. Nah masalahnya ayat ini bilang begini. Supaya nyata bahwa Tuhan benar. Kalau ayat itu sampai di titik di situ. Sampai Tuhan itu benar-benar nyata. Dia benar. Dia benar. Maka cukup sampai kenaikan Tuhan ke surga. Cukup udah. Dia udah benar sebagai Allah. Tuhan udah benar sebagai Tuhan. Masalahnya ayat ini bilang begini. Dan juga sama-sama katakan dengan KP 2, 3. Membenarkan orang yang percaya. Lah ini. Kalau cukup sampai Tuhan Yesus udah sampai Tuhan naik surga udah benar.
Gak ada manusia yang bisa bangkit dan naik ke surga. Ada yang dibangkitkan, Lazarus dibangkitkan tapi mati lagi. Mati udah selamanya. Ada tulangnya. Kalian kalau ke Israel lihat tulangnya ada. Nabi-nabi semua mati. Tidak ada yang hidup lalu naik ke surga. Gak ada. Cuman satu-satunya Yesus. Dan dia benar. Dia adalah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buatan kita. Dia Tuhan. Amin. Makanya kalau kita ngerti dia Tuhan. Ojo ragu. Dia Tuhan. Kalau kita sakit. Bilang dia Tuhan. Bilang sama Tuhanmu. Pernah gak kalau sakit ngomong sama Tuhan. Gusti aku sakit. Dikit kakiku sakit ngomong. Kapan itu khotbah kayak begini. Karena udah alami berkali-kali. Satu kali kapan itu. Sampai jalan aja gak bisa. Pas mau khotbah. Setengah jam lagi mau khotbah. Kami bilang sama Kodan. Aku kok sakit yuk Pak. Aku sakit gak bisa jalan. Kodan terus gimana? Diangkat gitu. Iya digendong. Kodan bilang ih gajah abu. Katanya, gitu. Pak beneran ini KP satu kali. Sampai gak bisa jalan. Terus Kodan bilang gitu. Terus gimana? Tar Pak ke mobil dulu. Apa yang KP lakukan di mobil? KP cuma mandang langit. KP bilang Tuhan Pera sakit. Pera mau khotbah Tuhan tolong. Tahu gak? Cuma 10 menit. Itu kejadian yang selama ini KP alami. 10 menit saja. Hilang. Loh Pak bisa Pak. Pak puji Tuhan Pak. Bisa. Ayo. Kodan bilang gini. Kamu ini bingungin. Gitu. Iya Pak puji Tuhan. Ayo pelayanan. Teman-teman. Dan itu cuman KP simpen di hati. Banyak perkara. Dia Tuhan. Amin. Dia Tuhan. Dan dia Tuhan yang hidup. Artinya apa? Kalau kita ngomong pasti didengar. Karena dia hidup. Dan kami mau kasih tahu. Karena ada ayatnya kita juga harus benar. Makanya Tuhan itu ngerti dan peduli. Sebelum naik ke surga. Yesus itu janji. Aku akan memberikan seorang penolong. Dengarkan baik-baik. Ini paket lengkap dari Tuhan. Untuk kita bangun hubungan kita beres dengan Tuhan. Supaya kita benar dengan Tuhan. Tidak cukup dengan Yesus hanya mati di kayu salib. Darahnya tercurah. Sampai di sini nih janji Tuhan. Tuhan katakan waktu mau naik ke surga. Aku akan memberikan seorang penolong. Siapa namanya? Roh Kudus. Tapi kalau bicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu penolong dan itu janji Tuhan. Gini, kita kasih gambaran. Ketika satu kali seorang presiden, dia ngasih tahu ada sebuah desa yang perlu ditolong. Presiden ini bicara pada seluruh warga di situ. Baik Bapak Ibu, saya harus kembali ke tempat di Jakarta. Tapi desa ini pasti saya tetap ada dalam pantauan saya. Saya berikan seorang penolong bagi kalian. Pak Presiden memilih salah satu. Aduh, di sini, kamu harus ada di sini. Tolong kamu jagai, kamu lindungi, kamu sertai mereka. Lihat Roh Kudus itu. Kita baca ya, sama-sama lihat. Dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal 16 ayat 13 sampai 14. Injil Yohanes pasal 16 ayat 13 sampai 14. KP baca hanya ayat 13 saja. Perhatikan. Tetapi apabila ia datang yaitu apa? Roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh apa? Kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Lihat nih, ini perwakilan Allah loh. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku. Itu cirinya Roh Kudus. Orang kalau disertai oleh Roh Kudus, lihat. Beda banget hidupnya. Jadi teman-teman perhatikan. Waktu Tuhan katakan, aku akan memberikan seorang penolong kepadamu. KP kasih gambaran gini. Ketika presiden itu sudah pergi, akan ada wakilnya tuh kan. Ada yang diutus oleh Bapak Presiden kan. Sampai di sini yang paham katakan amin. Oke, ada yang diutus.
Udah gitu, gak taunya warga di situ gak mau ngerti, gak mau peduli. Mereka bilang, telepon presiden, kita ini, itu ada wakilnya di situ. Wakilnya itu celengak-celenguk. Terus bilang gini, apa yang bisa saya tolong Pak? Apa yang bisa saya bantu Bu? Malah mereka bilang begini, sesat kamu ini sesat. Iya apa sih? Kalau gini, Pak perlu saya bantu. Saya perlu presiden, bukan perlu kamu. Banyak tuh orang Kristen kayak gitu. Sampai jujur, makanya ayatnya bilang begini, kalau kau mendukakan hati Roh Kudus, diampuni gak? Itu perwakilannya Allah. Pernah gak kalau mau tidur manggil Roh Kudus? Roh Kudus. Sampai percaya di tempat ini ada Roh Kudus. Amin. Jadi ingat, mulai dari kematian Tuhan, darah Yesus yang mengalir, sampai pada janji Tuhan memberikan seorang penolong, ini satu paket lengkap, tidak boleh dipisah-pisahkan. Makanya kita taunya Allah kita adalah Tritunggal. Kalau udah belajar kayak begini, udah lebih dalam tuh nantinya. Ketritunggalan Allah, tidak bisa dipisahkan. Lu percaya pada Paskah, kamu percaya pada Natal, kamu harus percaya juga kepada janji penolong. Kenapa? Karena yang benar itu bukan hanya Tuhan saja, tetapi yang benar harus semua orang percaya juga hidup dalam kebenaran. Masalahnya kita manusia. Kenapa Tuhan kasih seorang penolong sama kita? Karena kita manusia. Siapa di sini manusia? Bilang kanan kiri, kamu manusia bukan? Nah, karena kita manusia. Tahu enggak maksudnya manusia? Manusia itu tidak mungkin sempurna. Ada satu kali pikiran kita kotor, omongan kita nipu, tindakan kita nyakitin orang. Itu manusia. Dan Tuhan tahu keberadaan kita. Maka Tuhan katakan, aku memberikan seorang penolong. Kalau gereja Tuhan, kalau orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia hidupnya tidak dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus, apa yang terjadi? Bisa jadi pengorbanan Yesus, darah Yesus yang tercurah, itu menjadi sia-sia. Beneran. Dan sampai ada ayat yang begitu jelas mengatakan, kita bisa dikenal oleh Allah karena ada meterai. Amin. Meterai itu ditanamkan dalam diri orang percaya. Orang cuma mikirnya begini, iya itu ada tanda di dahi dan di tangan. Kita itu 6. Oh itu tanda. Iki lagi nggak ngawur iki. Apa maksudnya tanda di dahi dan di tangan? Makanya kita belajar firman dengan baik. Pengertian di dahi itu cara berpikir kita. Bilang kanan kiri, otak, pikiran. Bukan tulis 6, bukan begitu. Bukan yang nanti, itu nanti ada chip ditaruh di sini. Bukan itu. Pikiran kita. Apa yang taruh itu di lengan? Itu kan lambang. Kalau zaman dulu, sebelum zaman anugerah, itu orang-orang yang datang sama Tuhan, memang harus ada tanda di tangannya itu, ada lilitan, ada apa. Tapi kan Tuhan Yesus udah jelasin di perjanjian baru, makanya dibaca Alkitabnya. Bukan itu. Itu hanya sebagai gambaran, itu sebagai lambang. Tapi kebenarannya makanya Taurat itu tidak di-stop. Maksudnya gini, Taurat itu tidak dihilangkan oleh Allah, oleh Tuhan Yesus. Tetapi Taurat itu disempurnakan. Itu lambang, di perjanjian itu lambang. Di perjanjian baru itu diteguhkan oleh Tuhan. Apa yang ada ini di tangan tanda perbuatan kita. Apa yang ada di dahi, pikiran kita. Dan pikiran kita dan tindakan kita itu hanya akan jadi benar kalau dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus. Yang paham katakan amin. Bilang kanan kiri, mudeng apa enggak gitu loh. Kalau mudeng makanya nanti kalau ada doa kepenuhan Roh Kudus, berbondong-bondonglah datang. Kenapa? Kita sedang ada di akhir zaman. Amin. Ini masa sulit. Tuhan kasih penolong supaya apa? Supaya apa yang kita lakukan tuh jadi benar di mata Tuhan. Supaya pikiran kita itu penuh dengan hal-hal yang benar.
Kalau kita nggak dicengkram oleh kuasa Roh Kudus, akhirnya apa? Saudara, ada banyak orang berkhotbah menjelaskan ayat-ayat firman Tuhan. Kalau tidak dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus, apa yang terjadi? Sesat. Yang dengar katakan amin. Karena ini adalah milik Tuhan, ini perkataan, ini firman Tuhan, ini miliknya Tuhan. Harus Tuhan sendiri yang kendalikan. Dicerahkan. Tambah mengerikan lagi, itu pengkhotbah. Tambah mengerikan jemaat. Jemaat apa? Siapa di sini kalau baca Alkitab ngantuk? Ada lagi sekarang kan ada audio tuh. Ada Alkitab yang bisa dibaca, didengar, betul? Kejadian. Ini ngomong, kejadian pasal ini. Ini. Harus baca. Nah, begitu juga. Orang kalau hidupnya dikendalikan oleh Roh Kudus, waktu baca Alkitab, ini disingkapan, begini ya, bagus Tuhan. Terus akhirnya netes air matanya. Ya ampun Tuhan, aku ngerti. Dia bersuka cita, puji Tuhan, aku gak takut lagi. Aku akan melangkah dengan iman. Karena firman berkata, bersama dengan Tuhan, aku pasti bisa. Amin. Kenapa? Disingkapin tuh firman. Makanya Roh Kudus itu sangat penting. Roh Kudus itu sangat penting. Jangan main-main. KP percaya, siapa di sini yang rumah tangganya mau diberkati? Hubungan kita harus benar sama Tuhan. Amin. Yang buat kita benar di hadapan Tuhan siapa? Roh Kudus. Yuk sama-sama bangkit berdiri.